Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab pertanyaan ya dari teman-teman. Nah, jadi hari ini hari Senin ya, minggu keduanya September, tanggal 5 September, hari Senin tahun 2022. Ini baru selesai ngelatih jam 6.42 ya. Jadi anak-anak pada berangkat sekolah tadi udah pagi ini. Nah, di sini saya kumpulin pertanyaan-pertanyaan ya, ada sekitar 15 pertanyaan. Jadi saya akan jawab di part 1 dan part kedua ya, supaya tidak langsung numpuk ya, lebih kurang 15 pertanyaan. Jadi yang 7 yang pertama saya akan mungkin jawab di yang pertama. Nanti saya akan lihat apabila waktunya, kalau lebih kurang 15 sampai 20 menit lah ya, saya akan jawab pertanyaan di satu video. Jadi teman-teman juga nggak bingungin ya. Nah, sebelum saya mulai jawab pertanyaan, saya salam dulu buat teman-teman dari kemarin ada dari Sulawesi Tenggara, yaitu Kendari ya. Lalu habis itu ada dari Sulawesi Tengah ya. Lalu ada dari Jawa Tengah, ada dari Bengkulu, ada dari Kalimantan Timur Berau Kaltim ya. Terus habis itu ada juga terakhir dari Makassar tuh, dari Makassar. Salam juga buat teman-teman semua ya yang ada di seluruh Indonesia ya. Nah, di sini saya akan jawab langsung ya pertanyaannya ya. Nah, di video ini ada mungkin 2 minggu yang lalu ya di sini ya. Di sini ada pertanyaan ya. Nah, di video bagaimana cara descending di program latihan renang. Nah, itu waktu itu ada Rispace set ya. Nah, halo coach, perkenalkan Nio dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Lalu juga Nio dari Kendari. Izin tanya tentang program untuk anak umur hampir 8 tahun. Posisi saat ini sudah bisa renang gaya bebas, best time 25 meter sementara 35 detik. Nah, maksudnya pertanyaannya apa ini? Tentang program untuk anak umur hampir 8 tahun. Nah, kalau anak-anak umur 8 tahun itu ya, gini, kalau lain kali kasih pertanyaan gini aja, umur anak ini, terus habis itu mau tanyakan apa, program atau kan teknik atau apa yang lain-lain gitu ya, agak jelas ininya. Jadi saya juga ngumpulin informasinya lebih jelas untuk menjelaskan kembali. Nah, kalau untuk anak umur 8 tahun itu tidak usah latihan program yang terlalu berat ya. Mereka yang paling penting adalah belajar dulu 4 gaya. Lalu habis itu umur 8 tahun itu teknik berenang dasar atau gerakan dasar dari semua gaya. Contoh gaya bebas, mereka harus benar dulu gaya bebasnya, kakinya dulu, posisi kepalanya, lalu habis itu posisi badan, tangannya, lalu habis itu punggung, posisi punggungnya harus benar dulu ya. Lalu posisi kepalanya, posisi badan, posisi kaki, tendangan kaki. Nah, sama juga dengan halnya gaya kupu, gaya dada. Nah, untuk anak-anak yang umur 8 tahun itu kalau bisa 1 minggu itu dikasih 1 gaya. Jadi mereka itu terus mempelajari 4 gaya tuh ya, kupu, punggung, dada bebas. Boleh dimulai dengan gaya bebas dulu, diperkenalkan, habis itu gaya punggung, gaya kupu, baru gaya dada. Gaya dada terakhir ya. Jadi namanya long axis dan short axis. Saya udah pernah jelaskan, berenangan poros panjang dan berenangan poros pendek. Nah, kalau untuk program latihan itu boleh contoh aja 4x100. Minggu pertama yang gaya bebas, minggu kedua boleh digabung dengan bebas punggung, minggu ketiga boleh bebas kupu, minggu keempat boleh bebas dada 25-25. Nah, 4x100 istirahatnya lebih kurang 15-20 detik ya, ataupun kalau memang mau kasih lebih, kalau memang masih capek ya kasih lebih, nggak apa-apa ya, karena anak-anak patokan umur 8 tahun nggak usah terlalu fokus di sprint atau gimana ya. Yang paling penting adalah teknik berenangnya benar dulu. Lalu habis itu pre-main set kita masukin kaki, karena kaki itu perlu ya untuk anak-anak umur 8 tahun. Kita boleh kerjakan 8x100. Jadi minggu pertama bebas, minggu kedua punggung, minggu ketiga kupu, minggu keempat dada ya. Lalu habis itu kita kenalkan yang namanya aerobic set ya. Contoh 10x200, 20x100, ataupun
20 kali 50 diulang 2 ronde ya, sama. Minggu pertama bebas, minggu kedua punggung, minggu ketiga kupu, minggu keempat dada ya. Nah, boleh juga pada saat kita kenalkan aerobic set yang namanya short axis, kupu sama dada itu boleh digabung dengan bebas. Contoh, kalau mereka ada kerjakan 20 kali 100 bebas kupu, 20 kali 100 bebas dada, 25 ya. Untuk istirahatnya boleh diatur sendiri. Untuk pelemasan 200 meter cukup. Jadi total program untuk anak umur 8 tahun ya, lebih kurang 800 tambah 2800 tambah 400, pemanasan 3200 tambah 200 berarti 3000, lebih kurang 3000-an ya. Tapi kalau memang belum kuat, mindsetnya boleh dikurangin setengah dulu. Contoh, mindsetnya dari 20 kali 100 jadi cuman 10 kali ya. Anak-anak umur 8 tahun tidak usah dikasih penekanan terlalu banyak ya, tapi yang paling penting teknik berenangnya ya, ataupun drill, kita boleh kasih drill ya, nggak usah mesti mindsetnya kenalkan aerobik juga, boleh juga divariasikan, 1 hari aerobik, 1 hari drill, 1 hari aerobik, 1 hari drill. Jadi 1 kali drill, 1 hari swim, 1 hari drill, 1 hari swim ya. Oke, terjawabkan ya itu. Lalu habis itu di video kedua bagaimana latihan program daya tahan untuk anak umur ini, jawab pertanyaan juga waktu itu ya. Nah, di sini pertanyaannya saya kasih lihat ya ke teman-teman supaya teman-teman bisa ini ya. Lihatnya. Nah, di sini ya. Mau tanya apakah KU pemula sampai KU 3 itu gak perlu latihan darat? Atau latihan darat juga penting? Karena aku gak lihat Coach Brian melatih anak dryland dari pemanasan darat atau pendinginan darat, hanya pemanasan berenang dan pelemasan berenang. Nah betul, kalau untuk anak-anak KU pemula sampai ke KU 3 itu sebenarnya tidak terlalu penting sekali ya. Perlu KU 3 ya, tapi tidak terlalu signifikan sekali. Karena apa? Kita mau membentuk dulu teknik berenangnya yang benar, terus habis itu kita kenalkan dulu yang namanya aerobic set, yang namanya speed set, yang namanya race pace set. Jadi tiga jenis latihan itu kita kenalkan dulu kan anak, supaya apa? Mereka lebih banyak di airnya, sesi airnya gitu loh, daripada di sesi daratnya. Memang perlu sesi darat, tapi itu pun darat yang dasar. Saya sudah pernah jelaskan di video sebelumnya, dan saya sudah pernah buat juga latihan darat untuk KU tertentu. Jadi KU1, KU2, KU3, KU4, KU5, latihan daratnya apa aja gitu. Dan itu per satu-satu ya. Waktu itu pandemi masih di zaman 2020 apa 2021 tuh ya. Saya buat tuh satu persatu tuh ya. Bisa dilihat kembali di video-video sebelumnya ya. Nah, KU3, KU pemula sampai dengan KU 3 up itu gak perlu latihan darat, perlu, tapi gak usah terlalu yang berat banget gitu loh. Karena apa? Kita lebih perlu banyak sesi berenangnya daripada sesi daratnya gitu loh. Karena kan ini yang perlu diketahui ya teman-teman. Saya pernah waktu itu latihan ya, waktu itu latihan masih di Amerika tahun 2006-2007 ya. Waktu itu saya tanya sama pelatih saya ya, saya bilang apakah saya perlu tambah lari, karena dia sudah memberikan program latihan. Dan ada hari yang kosong, saya nanyakan sama dia, apakah saya perlu tambah lari? Nah, jawabannya apa teman-teman? Kamu itu bukan pelari gitu loh. Jadi kamu itu perenang. Jadi latihan lari itu tidak terlalu banyak pengaruh untuk renang. Tapi jangan salah, ketika kita diperlukan untuk lari ya kita lari. Tapi kalau kita nggak diperlukan lari, kita nggak usah juga harus buat latihan khusus untuk lari gitu loh. Karena kita ini perenang, kita perlu renang lebih banyak daripada larinya gitu ya. Nah, itu yang dijawab sama pelatih saya namanya Coach Ron ya. Dia itu pelatih Nova Aquatics ya, waktu itu ya, pada saat itu ya. Nah,
karena nggak lihat Coach Brian melatih anak-anak dryland dari pemanasan darat dan pendinginan darat. Nah, pemanasan darat cukup stretching ataupun regular warm up ya untuk pemanasannya kalau di darat. Habis itu masuk ke air ya pemanasannya. Jadi kita nggak habis banyak waktu juga gitu loh. Dan lebih detail, lebih langsung dapat ke poinnya ya. Kita nggak lagi ke latihan darat. Karena apa, anak-anak perlu latihan air juga yang banyak karena mereka perlu feeling airnya ya. Nah, hanya pemanasan berenang dan pelemasan berenang, betul. Pemanasan berenang dan pelemasan juga di berenang ya, sama ya, laktat. Nah, jangan lupa pemanasan kenapa di air juga supaya mereka feelingnya dapat tuh ya. Jadi kalau pemanasan darat latihan di air, kecuali kita benar-benar masuk ke program sprinter. Jadi latihan darat dulu yang benar-benar spesifik, baru habis itu kita masuk ke program speed ya, yang pendek tapi cepat gitu, quality set namanya ya. Nah, itu terjawabkan ya teman-teman. Maaf suara saya agak serak sedikit ya. Oke, jadi di sini ada di pertanyaan yang ketiga, ada di video bagaimana latihan program daya tahan untuk anak umur ini masih yang kecil ya, ini pasti ya. Ada di video ini ya. Di sini ada yang bertanya lagi ya, kasih tips untuk gaya kupu-kupu agar pas naiknya nggak berat gimana. Nah, saya udah pernah jelaskan ya, dan saya sudah pernah buat video drill mulai dari gaya bebas, punggung, kupu, dan dada. Dan saya susunnya itu juga beraturan ya, teratur mulai dari bebas dulu saya kenalkan, baru habis itu punggung, baru habis itu kupu, dan baru habis itu dada. Nah, yang di bebas itu saya ada tulis itu yang namanya thumb to thumb ya, dan juga kenapa harus siku tinggi gitu. Nah, yang di gaya punggung itu harus helikopter, baling-baling. Kalau di gaya dada itu di gaya kupu itu harus sinkron, upper body dan lower body. Di gaya dada itu harus timing harus benar ya. Nah, di sini kan dia teman-teman tanya di gaya kupu ya, gimana pas naiknya agar tidak berat gimana. Ketika naik itu harus tendang juga, jadi naiknya nggak berat gitu. Nah, ini yang harus teman-teman ketahui ya. Inilah yang namanya sinkron antara upper body dan lower body. Ketika tendang badannya, ketika tendang kakinya, bukan badannya, ketika tendang kakinya badannya naik gitu loh. Jadi badan itu juga terangkat, nggak hanya dengan angkatan tangan aja. Saya akan contohkan ya di sini. Oke, saya akan taruh video kameranya di belakang saya ini ya, di depan saya ini. Oke, jadi teman-teman lihat ya. Kalau gaya kupu itu paling penting adalah catch, dan ketika mau naik badan ini ke atas, ini kakinya mesti tendang nih. Boom. Ya. Jadi tarikan tangan awal, habis itu yang drive ke belakang ini, yang mau badannya naik ini kaki juga harus ikut tendang nih dari bawah. Boom. Ya. Jadi kita tarik tangan dan kaki tendang. Ya. Sehingga apa? Badan bisa naik tuh, ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya, yang ini ya, teman-teman ya. Ya, ini pertanyaan yang bagus yang tadi ditanyakan, gimana tipsnya untuk gaya kupu-kupu agar pas naiknya tidak berat, nggak berat. Nah, harus tendang kakinya ya. Jadi namanya gaya kupu itu harus ada dua tendangan, satu yang besar, satu kecil, satu besar, satu kecil. Yang besar itu untuk ngangkat badan, yang kecil itu untuk masuknya ke dalam. Nah, itu bisa ditonton di video sebelumnya ya, yang di bagian drill gaya kupu ya. Nah, terjawabkan ya itu teman-teman. Satu, nah, itu 2, 3 ya, udah 3 pertanyaan ya ini ya. Oke, habis itu pertanyaan yang keempat di sini, bagaimana latihan program daya tahan untuk anak umur kecil ya waktu itu ya. Jadi ini juga menjawab pertanyaan nih ya.
Nah, di sini ada berikutnya ya. Nah, coach, kalau program latihan untuk kelompok usia dini dan kesegaran jasmani durasinya disamakan atau sama dengan kalau di darat, ibaratnya lari untuk kesegaran itu lari 12 menit. Terus untuk usia dini di air, misalkan renang jarak pendek, ukuran lebar kolam renang anak dan atau usia 12 sampai 15 tahun. Oke, jadi ini maksudnya mungkin yang ditanyakan adalah program latihan untuk kelompok umur dini ya, untuk yang pemula lah gitu ya. Dan kesegaran jasmani durasinya disamakan atau sama dengan kalau di darat, ibaratnya kalau lari. Nah, kalau untuk kesegaran aja saya rasa 15 menit sampai 30 menit cukup sih ya. Ya, untuk anak umur 12 sampai 15 tahun. Nah, kalau kolamnya misalkan jarak pendek ya, berarti misalkan renang jarak pendek ya. Di lebar kolam ukuran anak. Ya, nah, itu kan berarti contoh 25 meter contohnya ya, pendek ya. Nah, umur 12 sampai 15 tahun. Nah, kalau untuk ukuran kolam pendek itu kalau untuk hanya kesegaran sih ataupun untuk pemula ya, itu boleh aja. Contoh berenangnya 25 meter, kalau kalikan 4 kan 100 meter tuh ya, ataupun kalau nggak kuat ya kalikan 2 dulu 50 meter. Jadi 50 meter itu dikalikan berapa kali. Contoh saya hari ini mau kerjakan 10 kali 50 dulu. Nah, setiapnya mungkin lebih kurang di 2 menit. Nah, itu kan udah 20 menit tuh. Jadi 10 kali 50 kan 25 berangkat, 25 pulang. Jadi di waktunya itu lebih kurang 20 menit. Berarti kan kalau tadi larinya 12 menit, lebih kurang ya sama sih, hampir sama sih ya, 12 menit. Mungkin lebih panjang sedikit ya, tergantung interval. Kalau misalnya intervalnya di 1.30 ya mungkin bisa 15 menit di 10 kali 50 nya. Nah, tapi sembari kalau udah lebih kuat ya, kalau mau tambah jadi contoh 15 kali 50, ataupun mau bertambah jadi 10 kali 100, atau mau bertambah jadi 20 kali 50, nah, itu boleh gitu loh. Nah, disesuaikan aja sama apa intervalnya ataupun waktu yang disediakan ya. Contoh 40 menit ataupun 30 menit berenang ya, itu pun boleh juga, salah satu program ya. Nah, itu mungkin terjawabkan ya program latihannya ya, itu ya boleh contoh mulai dari 10 kali 50 naik ke 15 kali 50, naik ke 20 kali 50, boleh juga naik ke 30 kali 50 kalau kuat. Nah, habis itu boleh juga diganti jadi contoh 10 kali 100, 10 kali 15 kali 100 ya, ataupun kalau lebih panjang boleh 200. Nah, kalau saya sarankan kalau kolam pendek ya, kalau kolam pendek 25 meter itu dipakai apa namanya, pakai program kira-kira 200 meter lah untuk lebih panjangnya. Karena kalau 400 meter mungkin kepanjangan juga, dan anak-anak juga asik pembalikan kan mungkin pusing juga ya. Tapi ya boleh juga, nggak masalah sih sebenarnya kolam pendek untuk ngelatih 400. Nah, tapi 200 mungkin lebih ideal ya kalau untuk kolam 25 ya. Jadi contoh 200 lebih paling panjang tuh 10 kali 200 atau 8 kali 200 gitu ya. Boleh build up ya, pelan-pelan naik. Nah, itu terjawabkan ya teman-teman. Nah, habis itu bagaimana latihan program daya tahan untuk anak umur sama juga ya, di tadi video tadi ya. Ini di sini ada yang bertanya, terima kasih coach, sayang videonya kepotong. Nah, ini ya, mungkin ini saya sedikit jelaskan ya ke teman-teman. Kadang saya ngevideo ya, tapi kamera saya ini kadang sampai di tengah mungkin kepanjangan atau apa, jadi putus gitu loh videonya ya. Jadi saya mohon maaf teman-teman, harap maklum juga karena kamera juga kan apa namanya, ini masih yang GoPro Hero 5 ya. Jadi mungkin udah agak sedikit ketinggalan. Tapi kalau nanti udah rusak lah contohnya, saya akan coba perbaiki, akan coba cari yang video yang apa kamera yang baru ya. Nah, jadi tapi biasanya setelah kepotong ya, biasanya setelah kepotong saya akan tambahkan lagi, saya akan
kembali lagi buat videonya dan jawab kembali gitu ya. Biasanya seperti itu ya. Jadi teman-teman harap maklum kalau biasanya sudah terpotong, nanti tunggu video berikutnya itu udah ada jawabannya berikut ya. Nah, habis itu ini pertanyaan yang ke 1, 2, 3.